Hai, saya Subhan Kimli USPD, mahasiswa PPG pada Universitas Negeri Malang dengan NIM 243174713779 dan inilah identitas KTP saya. Saya berdinas pada SMP Negeri 36 Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dan inilah siswa-siswi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Beres ya? Ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, saya absensi kalian dulu ya. Ayo. Hadir, Pak. Belkis. Hadir, Pak. Semua hadir ya? Ya, Pak. Ya, untuk pembelajaran IPS hari ini, saya mau untuk kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, biar proses belajar kita itu tidak lari dari jalurnya, tidak lari dari kesepakatan yang kita buat. Ada yang mau usulkan kesepakatan kelas apa-apa yang mau kita usulkan? Ya, untuk kesepakatan kelasnya mungkin dari depan sini. Kesepakatan kelas apa yang diusulkan? Pak, kalau bisa secara khusus jangan keluar dari kelas yang sedang belajar. Pada saat proses belajar mengajar, itu jangan ada yang keluar kelas ya. Ya, Pak. Ya. Kita sepakat ya dengan kesepakatan pertama ini ya. Ya, Pak. Kesepakatan selanjutnya ada, boleh pernah dari sana. Yang akan saya usulkan tidak boleh berisik saat pelajaran berlangsung. Pada saat proses pembelajaran, jangan ada yang berisik berlebihan. Bisa? Arya boleh? Mau usul apa? Saya usul Pak, jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, mohon mengajukan tangan. Yang diusulkan Arya itu, jika ada teman-teman yang mau bertanya atau menjawab pertanyaan, itu sama-sama ajukan tangan dulu, baru diberikan kesempatan dari guru, baru kemudian bertanya atau menjawab pertanyaan. Bisa ya? Bisa. Ada teman yang lain yang mengeluarkan pendapat, mau menjawab pertanyaan atau sedang bertanya, jangan dibully. Bisa? Bisa. Saya pikir itu cukup 4 poin kesepakatan kelas yang kita buat hari ini. Warna ice breaking-nya, karena untuk memulai pelajaran ini saya mencoba untuk buat ice breaking. Sebut warna. Ini warna apa? Jawabannya? Merah. Kita lanjut. Dari breaking tadi ada yang siapa? Untuk menjawab ya, kita hanya butuh konsentrasi. Menjawab maknanya, jangan tulisannya. Bisa ya? Bisa. Ya. Ini yang sudah digantung ini apa? Peta. Ini peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada terpampang di sini. Adakah di antara kalian yang bisa menunjukkan Pulau Maluku kepada saya? Ya. Yang paling belakang. Oji, boleh? Yang ini yang Pulau-Maluku. Oke, terima kasih memang duduk. Iya, Oji bilang ini Pulau Maluku. Benar ke saya? Benar. Ya, yang berikut. Dari Pulau Papua sampai Pulau Sumatera ini adalah wilayah Indonesia. Siapa yang bisa tunjuk buat saya Indonesia berbatasan dengan Malaysia itu di sana mana? Saya, Pak. Iya, dari sini mau maju.
Ini Pak, perbatasan Indonesia dan Malaysia. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman kalian tadi berdasarkan peta ini dapat menunjukkan Pulau Maluku dan kemudian perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Ini bulan apa? Juli. Ya. Di bulan Juli ini, pertengahan tahun ini, apakah kalian merasa suhu udara agak sedikit dingin? Ya. Apa alasannya? Karena suhu udara itu agak dingin. Ada yang bisa menjawab? Ya. Dari sini. Karena saat itu belahan bumi selatan lebih miring menjauhi matahari, sehingga menerima lebih sedikit sinar matahari langsung Pak, sehingga suhu udara lebih dingin. Iya, pada wilayah Indonesia bagian timur. Oke, terima kasih. Pada wilayah Indonesia bagian timur ini di bulan Juni, Juli dan Agustus itu sinar matahari agak terlambat, sehingga suhu udara itu agak sedikit dingin. Lalu kemudian di bulan Juni dan Juli itu suhu hujan semakin tinggi pada bulan Juni dan Juli. Berdasarkan paparan uraian contoh suhu udara tadi, lalu kemudian tentang teman-teman yang tadi maju di peta sini menunjukkan wilayah Maluku dan kemudian menunjukkan batas negara Indonesia dengan negara Malaysia pada peta di atas. Kira-kira siapa yang bisa bilang, siapa yang bisa sampaikan materi apa yang kita ajarkan pada hari ini? Saya Pak. Saya Pak. Ya, untuk ini, kira-kira materi apa yang kita ajarkan hari ini? Pak, tadi ada teman-teman yang tunjuk peta dan uraian suhu udara, maka materi kita hari ini tentang astronomis dan cuaca. Astronomis dan cuaca. Saya tulis dulu. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah proses geografi dan keberagaman alam. Materi kita hari ini untuk semester ganjil kelas 8. Materi kita pada semester ini yang pertama itu tentang proses geografis dan keanekaragaman alam. Bisa kita lanjut? Bisa. Untuk materi ini, untuk materi proses geografis dan keanekaragaman alam ini, itu kita nanti akan buat diskusi, tapi kelompok yang sudah dibagikan ini seperti ini saja. Nah, untuk materi ini, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita. Materi proses geografis dan keanekaragaman alam itu tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang bisa baca dan bisa baca. Tujuan pertama melalui literasi dan diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan luas dan letak wilayah Indonesia yang tepat. Iya, yang proses geografis dan keanekaragaman alam Indonesia. Nah, tadi teman-teman kalian sudah menunjukkan mana Pulau Maluku, lalu kemudian mana batas wilayah Indonesia dengan Malaysia. Pada peta ini sudah terpampang dengan jelas. Ada teman-teman yang bilang tadi bahwa batas wilayah Indonesia dengan Malaysia itu berada pada Pulau Sumatera. Berada pada Pulau Sumatera, sedangkan Pulau Tak Kecil ini dan Pulau Serangoon ini bagian dari kawasan Kepulauan Maluku. Nah, dari uraian itu kita akan memulai tentang materi proses geografis dan keanekaragaman alam. Untuk itu, karena tujuan pembelajaran kita tadi, kita buat diskusi supaya kalian bisa memahami keanekaragaman Indonesia baik letak astronomis maupun letak geografis Indonesia. Untuk membuka wawasan kalian, sebelum kita masuk pada diskusi tadi, kita lanjut dengan mengamati video singkat tentang geografi Indonesia.
juga memiliki pulau terluas kedua di dunia setelah Greenland, yaitu Pulau Papua. Pulau ini terletak di ujung timur Indonesia dan sebagian besar wilayahnya merupakan hutan hujan tropis. Papua juga memiliki beragam suku bangsa dan keanekaragaman budaya yang unik. Indonesia memiliki salah satu terumbu karang terbesar di dunia, yaitu Taman Nasional Karimun Jawa di Jawa Tengah. Terumbu karang ini menjadi rumah bagi beragam spesies ikan, ubur-ubur, dan biota laut lainnya. Di Indonesia secara singkat tadi yang dipaparkan tentang proses geografis dan keanekaragaman itu terpampang flora dan fauna Indonesia. Indonesia itu posisi yang sangat strategis sehingga cuaca dan iklim Indonesia sangat baik bagi keberlangsungan berdampak positif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, saya akan membagikan lembaran kerja kelompok ini. Tolong perhatikan LKPD-nya. Buatkan kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 kelompok. Nah, karena jumlah kalian pada kelas 2A ini hanya 23, maka kita bagikan dalam 4 kelompok saja. Perhatikan ini. Masing-masing kelompok diskusi dengan topik. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 jelaskan luas dan letak geografis Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Mana kelompok 1? Iya. Untuk kelompok 2, jelaskan letak astronomis Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Untuk kelompok 3, jelaskan letak geologis dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Untuk kelompok 4, jelaskan cuaca dan iklim dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Cari referensi dari buku paket yang sudah dibagikan. Lalu kemudian saya memberikan kesempatan buat kalian yang bawa HP untuk gunakan biar bisa lihat di internet, cari referensinya di internet. Setelah itu, diskusi topik kalian dengan sesama anggota kelompok. Setelah diskusi sesama anggota kelompok, baru kemudian masing-masing kelompok presentasi. Bisa paham? Bisa paham kan? Iya, untuk itu kesempatan saya berikan buat masing-masing kelompok. Silakan diskusikan di situ, baru kemudian buat catatannya dan nanti kita presentasi. Bisa?
Yang presentasi duluan kelompok mana? Mana yang mau presentasi duluan? Ya, kelompok 4 ya? Ya, itu saya bagi kelompok untuk presentasi. Begitu harus presentasi, lalu dirinya kembali ke sekretaris lagi. Bisa tak? Kita kelompok selesai presentasi, baca hasil diskusi tadi, lalu kemudian itulah hasil diskusi kami dari kelompok 4. Saya kembalikan ke sekretaris kelompok. Begitu ya? Bisa tak? Nah, untuk kelompok 4 silakan. Yang presentasi ketua dan sekretaris seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 itu mempresentasikan hasil dari kelompok pertama. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru dan teman-teman sekalian karena sudah memberikan waktu saya dan ketua kelompok saya presentasi hasil kerja kami kepada ketua kelompok saya bersilakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan buat kelompok 4 ya, Sen? Ya. Kelompok berapa yang ditanya? Nah, kelompok berapa ya? Pertanyaan untuk kelompok 4, kenapa Indonesia berikan tropis? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Indonesia memiliki iklim tropis karena berada di sekitar garis khatulistiwa. Ciri-cirinya adalah satu, suhu udara hangat sepanjang tahun sekitar 27 sampai 30 derajat Celcius. 2. Curah hujan tinggi berkisar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. 3. Kelembapan udara tinggi lebih dari 80%. 4. Dua musim utama. 1. Musim hujan sekitar November sampai Maret. 2. Musim kemarau sekitar April sampai Oktober. Berapa lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang dikasih buat kami, jelaskan letak astronomis Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia yang bisa mengalami siang dan malam panjang. Dampak pola aktivitas masyarakat lebih konsisten setiap hari menggunakan dalam penjadwalan kegiatan pertanian, pendidikan dan ekonomi. Yang ketiga, zona waktu yang terbagi. Karena wilayahnya membentang cukup luas secara bujur. Indonesia memiliki 3 zona waktu. Sampai di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Ada. Dipersilakan. Untuk benua Asia itu ada negara apa saja selain Indonesia? Selain Indonesia, negara Asia seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Itu saja jawaban dari kami. Ya, kelompok berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil juga diskusi dan tentang itu kepada ketua kelompok. Oke, saya akan
mempresentasikan kelompok kami. Soal jelaskan luas dan letak geografis Indonesia dan bagaimana dampak terhadap Indonesia. 1. Luas wilayah Indonesia. Luas daratan total sekitar 1.916.906 km. Luas perairan sekitar 3.257.483 km, menjadi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang barat hingga Merauke timur. 2. Letak geografis Indonesia. Secara astronomis terletak antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Secara geografis di antara benua Asia dan benua Australia, di antara Samudra India dan Samudra Pasifik. Dampak letak dan luas geografis terhadap Indonesia. Dampak positif, keanekaragaman hayati tinggi, seperti iklim tropis dan luas wilayah memungkinkan Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat beragam, megabiodiversitas. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Mohon jelaskan garis bujur dan garis bintang Indonesia secara astronomis. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Secara astronomis terletak antara 6 derajat bintang utara, 11 derajat bintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami akan dibacakan oleh ketua kelompok kami. Kepada ketua saya persilahkan. Terima kasih, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Jelaskan letak geologis Indonesia dan pengaruhnya. Letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia merujuk pada posisi wilayah Indonesia berdasarkan kondisi geologi, yaitu struktur batuan, tektonik lempeng, dan keberadaan gunung api. Secara geologis, Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik utama. 1. Lempeng Eurasia di utara, 2 lempeng Indo-Australia di selatan, 3 lempeng Pasifik di timur. Indonesia juga terletak di antara 2 jalur pegunungan besar dunia, Sirkum Pasifik, Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia merupakan bagian dari cincin api dunia karena banyaknya gunung api aktif di wilayah ini. Pengaruh letak geologis terhadap Indonesia. 1. Sering terjadinya bencana alam. Gempa bumi dan tsunami sering terjadi karena aktif pergeseran lempeng. Contoh, gempa dan tsunami Aceh 2004, gempa Lombok 2018. 2. Banyak gunung api aktif. Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif tertinggi di dunia. Gunung api seperti Merapi, Semeru, dan Sinabung sering meletus. Gunung api ini sekaligus menyuburkan tanah, cocok untuk pertanian. 3. Tanah subur. Abu vulkanik dari letusan gunung api menyuburkan tanah, cocok untuk pertanian, terutama padi, kopi, dan sayuran di daerah dataran tinggi. Ya, mungkin itu saya hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada saran dan tanggapan dari kelompok lain, saya persilakan. Ya, mungkin cukup sampai sana. Langsung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan masing-masing kelompok ada yang bertanya ke kelompok yang presentasi. Untuk itu, karakteristik geografis wilayah Indonesia. Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah lautnya yang cantik, ikan yang beragam jenisnya, kerang, tanaman laut, dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Selain memiliki perairan yang menakjubkan, negara kita juga memiliki pesona daratan yang tak kalah indah loh. Apa saja ya kira-kira? Dan bagaimana sebenarnya karakteristik geografis negara kita? Yuk simak video ini sampai akhir. Wilayah perairan di Indonesia berupa lautan, danau, waduk, sungai, atau teluk. Sedangkan wilayah daratan berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, bukit, lembah, atau padang rumput. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah lautannya yang sangat luas, bahkan lebih luas daripada daratannya. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, misalnya sebagai sumber makanan, sumber energi, hingga sumber ilmu pengetahuan. Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena wilayahnya yang subur sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Lalu, bagaimana dengan letak geografis dari Indonesia? Letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Informasi ini bisa kita dapatkan dari peta. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah suatu daerah, misal pulau-pulaunya, lautannya, atau gunung-gunungnya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulaunya mencapai 17 ribuan. Di antaranya, ada 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. ya cukup ya. Jadi proses geografis dan keanekaragaman alam di Indonesia itu seperti yang sudah kita paparkan tadi, kemudian video kesimpulan yang bisa kita lihat bersama tadi. Nah, untuk itu dari materi proses geografis dan keanekaragaman alam ini, saya mencoba bertanya ke kalian, siapa yang bisa sebutkan letak secara astronomis negara Kesatuan Republik Indonesia? Letak astronomis Indonesia terletak antara 6 derajat bujur timur langsung 6 derajat bujur utara, 13 derajat bujur selatan, 12 derajat bujur timur, dan 100 ya. Indonesia disebut negara tropis karena apa? Tropis karena berada di sekitar garis katulistiwa di Indonesia adalah Ya, cukup. Indonesia itu terletak antara dua benua. Benua apa dan benua apa? Benua Australia dan benua Asia. Indonesia itu di samping terletak antara dua benua, kemudian Indonesia juga terletak antara dua samudra. Samudra apa dan samudra apa? Oke, terima kasih. Mungkin itu proses pembelajaran kita hari ini tentang proses geografis dan keadaan alam Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan pertemuan pada minggu berikutnya dengan keanekaragaman alam flora dan fauna Indonesia. Bisa materinya bisa dipahami hari ini? Bisa. Iya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, saya mau menutupnya dengan sebuah pantun. Pelajaran usai, waktunya rehat. Ilmu tertanam, semoga kuat. Terima kasih atas perhatian yang hangat.
Sampai jumpa di pelajaran berikutnya yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.